Novel Raja Tertinggi. Bab 1981. Oh, bagus. Omi memasuki ruangan gelap dan gelap yang dipenuhi dengan suasana yang gamblang. Pelayan Zhou, kamu di sini. Sebuah suara datang dari dalam ruangan, tetapi tidak tahu di mana orang itu agak menakutkan. Penyihir putih senior, aku ingin memohon sesuatu padamu. Zhou Ti sedang sibuk, mengatakan. Orang ini dia berkata bahwa kota ini adalah dejavu dan dia juga cocok dengan beberapa aspek dari putra saya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memverifikasi apakah dia adalah reinkarnasi dari putra saya, Zhou Mi. Zhou Ti sedang sibuk. Suara dalam kegelapan bertanya, hamba Zhou, apakah Anda yakin ingin memverifikasi? Anda harus tahu bahwa itu belum tentu baik untuknya. Jangan khawatir, saya akan melindungi putra saya, tolong, saya hanya punya satu putra. Ya, aku bisa membantumu. Detik berikutnya, seorang wanita tua bercadar muncul di depan Omi. Wanita tua itu tidak tahu ras apa dia, tetapi dia memiliki 4 mata dan tampak menakutkan. Zhou Ti sibuk berkata, jangan gugup penyihir putih senior, kedua matanya melihat kehidupan ini dan 2 mata lainnya melihat kehidupan sebelumnya. Oh, penyihir putih menatap Omi mematikan selama sekitar 10 menit. Omi selalu merasa 2 matanya seperti mata orang mati. Setelah 10 menit penyihir putih berkata, hamba Zhou, selamat, saya telah menentukan tanpa ragu bahwa orang ini, di kehidupan sebelumnya, adalah putra Anda Zhou Mi. Ah masa, betulkah? Ya Tuhan. Zhou Ti dan istrinya menangis kegirangan. Omi tersenyum pahit di dalam. Penyihir putih berkata, hamba Zhou, kata-kata tidak memiliki bukti. Anda sekarang mengatakan satu hal dalam kehidupan Anda sebelumnya yang hanya Anda berdua yang tahu. Verifikasi. Oke, ketika putra saya Zhou Mi berusia 3 tahun, hadiah apa yang saya berikan padanya di pesta ulang tahunnya? Dan siapa yang berada di pesta ulang tahunnya saat itu? Tanya Zhou Ti. Penyihir putih memandang Omi dan berkata 10 menit kemudian, pada ulang tahunnya yang ketiga, hanya 2 orang yang menghadiri pesta ulang tahunnya. Satu adalah kamu dan yang lainnya adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri memberinya liontin giok kuning. Dan kamu, memberi dia gelang yang terbuat dari kristal abadi. Zhou Ti menangis dan mengangguk. Apakah kamu perlu memverifikasinya lagi? Tidak, itu benar. Hanya ada 2 orang yang tahu tentang ini. Mantan istri saya sudah meninggal, jadi saya satu-satunya di dunia yang tahu. Zhou Ti menangis keras, yang berarti bahwa gambar White penyihir melihat kehidupan mantan Omi pada usia 3 tahun cocok dengan yang asli. Pelayan Zhou, lalu selamat. Penyihir putih senior, apakah ada cara untuk memulihkan ingatan putraku dari kehidupan masa lalunya? Maaf pengawal Zhou, tetapi sangat sulit jika bukan saya yang melakukannya. Saya bersedia membayar berapapun biayanya. Benarkah? Sungguh. Oke, keluarkan yang lain dan kita akan bicara sendiri. Oke, Omi dan Nyonya Zhou Ti berjalan keluar. Ibu tiri Zhou Ti menatap lurus ke arah Omi dengan rasa kasihan di matanya. Omi terlihat sedikit malu. Mier, yang itu, haha. Omi tertawa, tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri tidak tahu apa yang dia ingat, dan wajahnya agak hilang. Om mengenalnya. Memikirkan sesuatu, pasti terpikir olehnya bahwa di kehidupan masa lalunya, Zhou Mi tidak memperlakukannya sama sekali, tidak pernah mengakuinya sebagai seorang ibu. Jadi bagaimana jika dia memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya? Jadi dia sedikit tersesat di dalam. Omi menghela nafas dalam hatinya, jika dia memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, dia harus memperlakukan wanita ini lebih baik. Dia terlalu keras kepala di kehidupan sebelumnya, tetapi kehidupan ini berbeda. Setelah mengalami 2 kehidupan, Omi tahu bahwa wanita ini memang seorang ibu tiri yang baik, yang benar-benar memperlakukan mantan Zhou Mi sebagai anaknya sendiri. Pada saat ini, di rumah Bai Witch, penyihir Bai Senior, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya sendiri, tolong katakan itu. Hamba Zhou, jika Anda ingin saya membantu putra Anda memulihkan ingatan masa lalunya, Anda harus menyetujui satu syarat. Mengatakan, lampu merah putramu sangat terang, dia pasti menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Ah, tidak mungkin. Zhou Ti terkejut, dia tahu betapa brengseknya Zhou Mi di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah berharap Zhou Mi memiliki pencapaian di masa depan. Tapi dia tidak menyangka penyihir putih akan mengatakan itu. Zhou Mi akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Hamba Zhou, wanita tua itu tidak akan salah. Bagian atas kepala orang ini, lampu merah mengalir ke langit, matahari dan bulan bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Dia pasti akan memiliki pencapaian luar biasa di masa depan. Ah, kemungkinan besar dia akan pergi ke lorong surgawi di masa depan. Tidak mungkin. Zhou Ti sangat bersemangat. Oh, hamba Zhou, saya punya permintaan. Wanita tua itu memiliki seorang cucu perempuan, yang juga dianggap sebagai kecantikan nasional dan seindah bunga. Saya penuh harapan untuk cucu saya. Dapatkah saya membiarkan cucu perempuan saya terikat dengan Zhou Mi atau bahkan menikahinya? Zhou Ti menyeka keringat dingin. Penyihir putih senior, ini agak jauh. Wanita tua itu serius. Zhou Ti berkata, penyihir putih senior, bukannya aku tidak percaya tapi itu benar-benar agak tidak nyata Seluruh kerajaan abadi Yunluo, yang tidak tahu statusmu, dan cucumu, berapa banyak talenta muda di seluruh kekaisaran mengagumi itu, sedikit. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Baiklah, aku bersedia, tapi aku tidak bisa menjamin apakah mereka akan bisa bersama. Bagus. Tak lama kemudian, Omi dipanggil. Zhou Ti memandang Omi, betapa lucunya dia. Dia juga secara khusus melihat bagian atas kepala Omi. Tidak ada lampu merah. Apakah kepala Omi benar-benar memiliki lampu merah langsung ke langit? Nima langsung ke langit ini benar-benar akan menjadi ritme surga. Tidak heran penyihir putih senior dengan status tinggi. Semua ingin menjejalkan cucunya ke Omi sebelum terlambat. Tangan penyihir putih menekan bagian atas kepala Omi.
Omi merasakan sengatan listrik di otaknya, dan pada saat yang sama, keempat mata penyihir putih terus berubah. 10 menit kemudian, penyihir putih duduk di pantatnya seolah-olah dia akan mati karena kelelahan. Penyihir putih senior, bagaimana? Yah, dia sudah bisa mengingat semua kehidupan masa lalunya, tetapi kemampuan wanita tua itu terbatas jadi dia hanya bisa membuatnya mengingat hal-hal dari kehidupan masa lalunya, tidak membuatnya benar-benar berhati-hati. Aku mengerti ini, kata Zouti. Zouti juga tidak ingin Omi benar-benar berubah menjadi anak laki-laki dari kehidupan masa lalunya, jika tidak dia akan menjadi seorang pria lagi. Jika dia berubah menjadi seorang pria, maka lampu merah apapun pasti akan pergi. Zouti memandang Omi dan bertanya, Mier, apakah kamu ingat saya? Omi berkata dengan getir, saya tahu semua tentang itu, Anda adalah ayah saya, Zouti, sayangnya. Omi tampak seperti memiliki kehidupan batin yang rumit. Baru saja penyihir putih, yang disebut pemulihan ingatan masa lalunya, membalap semua gambar kehidupan masa lalu yang dilihatnya ke dalam otak Omi. Mier, Zouti menerkam. Omi sibuk berkata, Tuan Zhou, meskipun saya tahu bahwa Anda adalah ayah saya dari kehidupan masa lalu saya, mohon maafkan saya karena tidak dapat menerimanya sepenuhnya sekarang. Bagaimanapun juga, di otak saya, itu hanya satu aliran kenangan dari kehidupan masa laluku, tetapi di hatiku, ada lebih banyak hal dari kehidupan ini. 1982. Penyihir putih berkata, dia benar, hamba Zhou, lebih baik kembali dan kembangkan hubunganmu dulu. Zouti menganggukkan kepalanya berturut-turut. Kalau begitu kita pergi dulu, kata Zouti. Penyihir putih sibuk berkata, hamba Zhou, ingat, langit tidak bisa bocor, begitu bocor itu tidak akan berhasil. Aku tahu. Zouti mengangguk. Omi bingung, apa yang baru saja mereka bicarakan di rumah. Langit juga tidak bisa diungkapkan. Omi berjalan keluar rumah, dan ibu tirinya menunggu di luar, tampak sangat tersesat, karena Zoumi telah memulihkan ingatan masa lalunya, dan tidak menerimanya sama sekali, tidak mengenalinya sebagai ibu tirinya. Ketika Omi melihat ekspresi wajahnya, dia sangat tidak toleran di dalam. Omi segera menghampirinya dan memanggil ibu. Ah, apa kau memanggilku? Aku, hanya. Omi tersenyum, ibu, maafkan aku, meskipun itu hanya kehidupan masa laluku, dan awalnya tidak ada hubungannya dengan kehidupanku saat ini, tapi aku sudah tahu kenangan dua kehidupan, dan kehidupan masa laluku. Aku sangat malu padamu, membuatku sangat sadar diri. Dalam hidup ini, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi, dan aku akan menghormatimu sebagai ibuku. Hormatilah ibumu. Omi membungkuk sedikit. Oh, mantan ibu pos menangis. Omi menghela napas dalam, terperangkap dalam dua dunia cinta, sangat kusut di dalam. Omi takut terlalu banyak keterjeratan dengan kehidupan masa lalunya akan membuatnya lupa siapa dirinya dalam kehidupan ini, tetapi beberapa hal begitu dalam diingatan batinnya. Mier, permaisuri memeluk Omi dengan erat. Omi berkata, Nyonya Ibu, namaku Omi dalam hidup ini. Zouti berkata, Mier, lebih baik untuk memanggil kembali Zoumi. Kamu bisa memanggilku Zoumi, tapi aku masih Omi, kehidupan masa laluku adalah masa lalu. Baiklah, ayo pulang kalau begitu. Omi dan Tuan dan Nyonya Zouti kembali ke kediaman Zhou. Mier, mulai sekarang, kamu dan teman-temanmu dalam kehidupan ini akan tinggal di rumah. Omi berkata, Tuhan Bapa, mari kita bicarakan ini. Teman-teman saya dan mereka mungkin tidak mau. Saya akan membicarakannya dengan mereka. Omi tidak langsung setuju karena, sebelum Mukianji berkata, jaga jarak dari mereka. Jika Omi menempuh jalan yang tidak bisa kembali di masa depan, maka itu tidak akan melibatkan kerabatnya. Malam itu, kediaman Zhou mengadakan perayaan yang sangat besar. Tentu saja, perayaan hari ini hanya di kediaman, dan di hari lain, Zouti juga akan mengundang seluruh pejabat sipil dan militer pengadilan untuk merayakannya. Setelah malam ini, cerita tentang Zouti menemukan reinkarnasi dari mantan putranya mungkin akan tersebar di seluruh kota. Mereka yang mendengarnya pasti akan terkejut, merasa bahwa Zouti bahkan belum lama mati, jadi kenapa reinkarnasi telah datang. Malam itu, di tempat tinggal Omi, tempat ini juga merupakan rumahnya di kehidupan sebelumnya, dan itu tetap dipertahankan bahkan setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya. Omi, selamat. Saya harus mengatakan Tuan Muda Zoumila. Omi memelototiku, jangan main-main denganku, aku tidak bisa menahannya. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi Zoumi, kami tidak akan mengikutimu. Jika Anda tidak mengikuti saya, lalu kemana? Jangan khawatir, kita akan tinggal di sekitar sini juga, hanya saja tidak berhubungan langsung dengan itu. Saya belum memutuskan apakah saya akan berjanji kepada Raja Iblis Senior, kata Omi. Mukianji tetap diam. Omi memeluk Mukianji ke pinggangnya dan berjalan dari loteng ke kamar. Malam ini, hati Omi sedang kacau. Namun, karena dia ada di sini, mengapa terlalu memikirkannya? Hari berikutnya, hampir seluruh kota abadi Yunluo telah mendengar bahwa Zoumi telah bereinkarnasi kembali, dan bahkan Kaisar Kerajaan Abadi Yunluo telah diberitahu oleh seorang pelayan di pagi hari. Pria itu telah bereinkarnasi kembali, ya, sungguh roh yang mengerikan. Kaisar tertawa setelah mendengar ini, senyum riang dalam nada suaranya. Di harem istana kekaisaran, seorang putri cantik dengan kecantikan dan kebijaksanaan mengerutkan kening setelah mendengar laporan pelayan. Sampah ini telah kembali lagi. Kerajaan abadi Yunluo saya benar-benar sial. Semuanya mati dan telah bereinkarnasi kembali. Sayangnya, saya tidak tahu berapa banyak gadis muda yang akan menderita lagi. Demikian pula, di rumah banyak pejabat besar di kota abadi Yunluo. Beberapa tuan muda tertawa ketika mereka mengetahui hal ini. Cucu kura-kura ini, dia telah muncul lagi. Haha, akan ada orang lain yang dapat disalahgunakan. Bajingan ini, bahkan jika dia bereinkarnasi dan kembali, jadi apa, mungkin tidak akan lama sebelum dia mati lagi, hahaha.
Cepat dan tulis surat ke Pulau Upper Velos dan beritahu orang yang menginjak-injak Zoumi sejak awal untuk kembali dan menginjak-injak darah hidupnya lagi. Hahaha. Di beberapa restoran penginapan ada tawa. Omi telah berada di rumah selama beberapa hari terakhir dan tidak keluar. Pada hari ini, 9 iblis Taois muncul lagi. Omi, sudah lebih dari 3 hari. Bagaimana pertimbangannya? Mau mengambil risiko denganku? Jika berhasil, kamu dan aku sama-sama manusia di masa depan. Dan jika itu tidak berhasil, aku bisa hancur. Jadi terserah Anda, tapi saya memiliki kepercayaan penuh pada Anda. Dan lagi pula, saya gagal sekali, jadi saya punya pengalaman dan tahu bagaimana menghindari beberapa bahaya. Ya, aku sudah memutuskan untuk mengambil jalanmu. Hahaha, itu benar. Kalau begitu, aku bisa mengajarimu tingkat pertama dari resep metode meludah mesin abadi. Mengapa lapisan pertama? Hanya ada 3 lapisan total metode meludah mesin abadi. Tepatnya, saya hanya tahu 3 lapisan pertama. Anda hanya dapat menggunakan lapisan pertama pada tahap Anda saat ini. Ketika Anda mencapai di atas bumi abadi, saya akan mengajari Anda lapisan kedua. Baiklah, kata Omi dalam hati. Jika dia mati saat itu, bukankah itu akhir dari permainan? Raja Iblis 9 Dao dengan cepat memberikan resep lapisan pertama kepada Omi. Omi kultivasi dengan baik, dengan metode meludah mesin abadi, tingkat keabadian yang sangat jauh dari orang lain. Anda tidak lagi jauh, Anda dapat merasakan akumulasi mesin abadi di tubuh Anda setiap hari, setiap kali Anda menumpuk hingga ekstrim. Anda bisa naik untuk memecahkan level. Terima kasih, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda, kan? Jadi saya akan tetap low profile sekarang. Omi, kamu mungkin salah paham, aku tidak menyuruhmu untuk menyembunyikan dirimu. Di dunia ini, ada juga orang yang benar-benar jenius, atau mereka yang benar-benar memiliki takdir abadi. Beberapa orang dengan takdir abadi sejati kultivasi mereka. Tidak lebih lambat dari milikku, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyamar sebagai super jenius. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu tunggu karena metode meludah mesin abadi. Dimengerti? Omi lega di dalam, jika tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Raja Iblis 9 Dao bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku begitu percaya diri padamu? Mengapa? Karena Anda sendiri adalah seorang jenius, bahkan jika Anda tidak memiliki metode meludah mesin abadi, Anda masih dapat mencapai tingkat yang baik dengan bakat Anda. Sekarang setelah Anda mempelajari metode meludah mesin abadi saya lagi, Anda akan bahkan lebih jenius, yang tidak bisa saya bandingkan dengan Anda. Saya tidak akan bisa menjadi Dao Immortal tanpa metode meludah mesin abadi. Ah, kamu bukan jenius, kamu bisa menjadi Dao Immortal begitu cepat, kan? Ya, kamu pasti akan lebih cepat dariku. Omi, latar belakangmu sekarang tidak bersalah. Di dunia roh, kurasa semua orang tahu kamu jenius, dan sekarang kamu telah datang ke dunia abadi, itu hanya logis. Bahwa Anda terus menjadi jenius. Saya, di sisi lain, pada awalnya adalah orang biasa, dan kemudian suatu hari saya tiba-tiba meledak, yang menarik perhatian, sementara Anda, tidak karena Anda adalah seorang jenius untuk memulai. 1983. Terima kasih. Coba saja yang terbaik mulai sekarang. Kamu hanya perlu membuat semua orang berpikir, dari awal, bahwa kamu adalah seorang super jenius, maka kemungkinan kamu dicurigai sangat berkurang. Bagus. Setelah itu, pikiran abadi 9 Taois Iblis menghilang. Omi sangat santai di dalam, ternyata tidak seberbahaya yang dia kira. Sebelum Raja Iblis 9 Taois sepertinya sengaja menguji Omi, dan juga tidak menjelaskannya. Omi berada di rumah, menggunakan metode meludah mesin abadi sambil memahami dengan tenang. Pada kenyataannya, pemahaman yang tenang hampir tidak berguna, karena mengumpulkan cukup mesin abadi. Pemahaman yang tenang juga sama dengan buang-buang waktu, dan pemahaman yang tenang juga merupakan cara untuk mengumpulkan mesin abadi. Dalam satu gerakan, setengah bulan telah berlalu. Tentu saja, setengah bulan tidak bisa melihat efeknya sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah alam abadi, bukan kultivasi abadi. Setelah belajar selama setengah bulan, Omi juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode meludah mesin abadi. Sejak mempelajari metode meludah mesin abadi, Omi merasa ada konsep yang samar di otaknya, sebuah konsep yang tidak memiliki data, tetapi dapat dengan jelas menunjukkan nilai numerik. 0,3. Alis Omi berkerut. Setengah bulan meludah Omi akumulasi immortal machines di tubuhnya, mencapai angka 0,3. Omi merasa bahwa selama mesin abadi terakumulasi menjadi 100, dia akan dapat melangkah ke titik tengah perahuman immortal. Hanya 0,3, Mama, itu akan menumpuk menjadi 100, kapan aku dapat, hehe, tapi, setidaknya melihat harapan. Omi tersenyum dan berjalan keluar dari kamar. Tuan muda, surat untukmu. Seorang pelayan menyerahkan surat. Suratku. Omi sibuk membukanya. Omi, kami tidak akan tinggal di rumahmu lagi. Kami telah kembali untuk tinggal di rumah yang kamu beli sebelumnya. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja kepada kami. Surat itu ditinggalkan oleh Mukianji. Omi tertekan. Kamu benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai rumahku. Omi awalnya ingin pergi dan memanggil mereka kembali, tetapi setelah memikirkannya, Omi belum mendapatkan pijakan yang kuat di sini, jadi dia membiarkan mereka tinggal di sana untuk saat ini. Saat ini, di Istana Kerajaan Abadi Yunluo, kediaman penyihir putih. Nenek, apakah kamu yakin kamu tidak berbicara omong kosong? Emosi, nenek benar-benar tidak berbicara omong kosong kepada Anda. Anda sekarang harus cepat pergi dan memiliki lebih banyak kontak dengan reinkarnasi Zoumi, dan jika Anda bisa, menikahlah dengannya sesegera mungkin. Nenek, ada apa denganmu? Kamu tidak demam, kan? Emosi, apa penyebabnya? Saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi Anda harus mendengarkan nenek jika Anda terlambat. Saya khawatir tidak akan ada lagi dari Anda. Nenek, kamu benar-benar bingung. Baiklah, aku pergi dulu, Pangeran Yunyu sudah menungguku. Emosi, maukah kamu mendengarkan nenek?
Nenek, mengapa kamu seperti ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memiliki kesempatan untuk menjadi seorang putri? Tidakkah kamu ingin aku bersenang-senang? Sekarang Pangeran Yunyu naksir padaku, dan kamu akan pergi untuk melakukan kontak dengan seorang cabul yang telah menajiskan ribuan gadis berbudi luhur. Apakah Anda gila? Bahkan sehelai rambut Pangeran Cloud yang lebih baik dari cabul itu, jadi saya pergi. Baiwich menghela nafas dan melihat cucunya pergi. Dalam hati, penyihir putih itu berkata, mungkinkah aku benar-benar salah? Bijaksana, semoga aku tidak salah. Gadis itu, bernama Emotion, datang ke sebuah paviliun di suatu tempat di istana, sebuah paviliun dengan pemandangan yang unik, dan sekarang seorang pria berbaju satin sedang menunggu di paviliun itu. Yun, kamu, emosi, kamu di sini, kenapa kamu sangat terlambat? Jangan katakan itu menyedihkan, aku merasa seperti telah tercemar. Apa tercemar? Siapa yang berani? Pangeran Yunyu meraung. Tidak benar-benar ternoda, tapi nenekku, yang menyuruhku untuk lebih berhubungan dengan reinkarnasi mesum itu, dan bersikap baik padanya. Peripatetik, nenekmu tidak gila, aku pikir juga begitu. Ya, Zoumi, jangan khawatir, suatu hari aku akan menunjukkan padanya aku terbuat dari apa. Suatu hari apa itu? Bukan hari ini. Baiklah, kita akan pergi ke kediaman Zou sekarang dan bertemu dengan reinkarnasi Zoumi itu. Aku ingin melihat mengapa nenekmu merekomendasikannya, dan ketika aku memukulinya menjadi seekor anjing, aku akan menyeretnya ke depan nenekmu. Dan lihat apa lagi yang dia katakan. Bagus, Pangeran Yun yang luar biasa. Kekasih itu sibuk bertepuk tangan. Kemudian, Yun Yu meninggalkan istana dengan marah dan langsung pergi ke kediaman Zou. Bang, Yun Yu menendang pintu kediaman Zou. Zoumi, pergi dari sini. Pangeran Yun Yu, apa yang telah terjadi? Kepala pelayan itu panik. Keluar dari sini. Pangeran Yun Yu menamparkan, dan meskipun pelayan itu dapat dengan mudah menghindarinya, dia tidak berani melakukannya, karena dia adalah pangeran. Zoumi, matilah, teriak Yun Yu. Pada saat ini, Zouti keluar dan tersenyum. Jadi yang mulia Pangeran Yun Yu, saya tidak tahu apa yang dilakukan istana pangeran untuk datang ke kediaman Zou saya. Yun Yu mendengus, biarkan Zoumi keluar. Yun Yu berada di depan Zouti. Dia tidak berani naik dan menendangnya, karena dia adalah menteri tingkat pertama kerajaan abadi Yun Luo. Meskipun dia adalah seorang pangeran, tetapi menteri kelas 1 juga sangat kuat. Hal utama adalah, jika seorang pangeran bisa meninju dan menendang menteri kelas 1, lalu siapa lagi yang akan bekerja untuk kerajaan abadi? Jadi jika Kaisar tahu, dia pasti tidak akan mendukungnya. Zouti berkata, saya tidak tahu apa yang mulia Yun Yu cari anak saya. Biarkan saja dia keluar dan mencari tahu. Zouti memandang Kinger di belakang Pangeran Yun Yu. Zouti tahu bahwa Kinger ini adalah cucu perempuan Baiwich. Mengingat apa yang telah dikatakan Baiwich kepadanya sebelumnya, Zouti sepertinya mengerti beberapa poin. Namun, Zouti tidak akan membiarkan putranya diganggu dan berkata, Yang mulia Yun Yu, putra saya kebetulan berada di luar kota, silakan kembali. Zouti, kamu tidak perlu berbohong padaku. Memang benar dia tidak ada di rumah. Zouti, aku seorang pangeran, beraninya kau berbohong padaku. Zouti berkata dengan tegas, maaf, benar-benar tidak di rumah. Saya menantang Anda untuk membiarkan saya mencari. Oh, Yang mulia, saya, Zouti, bagaimanapun juga adalah seorang menteri kerajaan abadi, dan Anda mengatakan untuk mencarinya. Jika Anda memiliki arahan dari Yang mulia, saya akan membiarkan Anda mencari, tetapi jika tidak, akankah Anda mohon pergi? Jika tidak, saya akan melapor kepada ayah Anda. Saya yakin Yang mulia cukup bijaksana untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jangan berani-beraninya kamu menentang ayahku, aku harus menemui Zoumi hari ini. Jika tidak, aku akan melaporkan kepada ayahku bahwa Zoumi telah mencemarkan wanita yang kucintai. Yang mulia pangeran, Anda telah menyebarkan kebohongan ini terlalu jauh. Kekasih bisa bersaksi. Anak cinta di belakangnya berkata, ya, Zoumi memang menajiskan saya. Kekotoran batin dalam kata-kata anak cinta itu kemudian dapat diartikan sebagai pencemaran reputasinya. Kalian jangan terlalu sering menggertak orang lain. Zouti meraung. Kau biarkan Zoumi keluar dan katakan padaku dengan jelas di depanku. Pangeran Yun Yu Dao. Tepat pada saat ini, suara Omi terdengar, siapa yang mencari saya? Yun Yu dan Emotion segera menatap Omi. Kepada mereka, meskipun Zouti yang mencari mereka, melihat Omi adalah orang asing. 1984. Kamu adalah reinkarnasi dari Zoumi. Tepatnya, saya tidak tahu apa yang mulia Pangeran Yun Yu cari untuk saya. Yun Yu melihat bahwa Zoumi cukup tampan dalam reinkarnasi dan menjadi lebih tidak nyaman di dalam. Kekasih itu juga berkata dalam hati, dia cukup tampan, apakah karena dia tampan sehingga nenekku merekomendasikan aku dan dia? Nenek, kamu juga terlalu mementingkan penampilan. Di depan status penampilan bukanlah apa-apa. Zoumi tidak ada apa-apanya di depan Pangeran Yun Yu. Yun Yu itu dengan keras berkata, Zoumi, apakah kamu tahu kejahatannya? Omi menilai dua orang di depannya. Laki-laki itu adalah Pangeran Yun Yu. Omi tahu melalui ingatan kehidupan masa lalunya, di kehidupan sebelumnya. Meskipun Omi telah melihatnya, tetapi tidak berpapasan dan sepertinya tidak berurusan dengan dia. Pangeran Yun Yu ini, di antara banyak pangeran, juga agak biasa-biasa saja. Kekasih yang terakhir, Omi bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan belum pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya, tetapi sepertinya dia pernah mendengar namanya dalam kehidupan sebelumnya, dan mendengar bahwa dia adalah wanita yang cukup cantik, dan bahwa banyak talenta muda di kota abadi ingin mengejarnya, tetapi mereka tidak bisa, dan tidak pernah berharap bahwa dia akan terlibat dengan seorang pangeran biasa-biasa saja. Omi berkata, aku bersalah atas apa? Zoumi, kamu telah melakukan kejahatan besar dan kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah mencemari wanita pangeran, kejahatanmu pantas dihukum.
Omi mencibir dalam hatinya, betapa besar topinya, ini adalah orang pertama yang menyusahkannya setelah Omi kembali ke sini. Omi dengan konyol berkata, sebagai seorang pangeran, Anda memberikan penilaian di setiap kesempatan, di mana Anda menempatkan hukum kerajaan abadi. Apakah hukum kerajaan abadi adalah sesuatu yang Anda, seorang pangeran, dapat injak sesuka hati? Kamu, Pangeran Yunyu terdiam sesaat, dia tidak menyangka bahwa reinkarnasi Zoumi ini akan sangat pandai berbicara. Zouti juga sedikit terkejut. Setelah reinkarnasi putranya, dia tampak sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Setidaknya momentum berbicara dengan pangeran berbeda. Zouti tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa harapan di dalam. Yunyu berkata, Zoumi, hari ini, tidak peduli apa, aku harus mendidikmu. Omi memandang Yunyu dengan semburan penghinaan di dalam. Yunyu ini adalah tahap awal yang abadi, pramanusia, di antara tingkat yang sama dari kerajaan abadi Yunluo. Diperkirakan peringkatnya setelah ribuan, dan masih mengandalkan mantra untuk menjadi lebih kuat dari manusia. Omi berkata, baiklah, untuk menunjukkan rasa hormatku pada identitasmu, aku punya satu tangan. Yunyu mendengar Omi berkata dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya menjadi marah. Ini memandang rendah dirinya, membencinya, dan mengejeknya dengan cara yang hina. Omi berkata, tolong ibu. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Pangeran Yunyu bergegas ke Omi. Mekar di mana-mana, Pangeran Yunyuton mengucapkan mantra yang kuat. Bang, detik berikutnya, Omi menamparkan Pangeran Yunyu. Tubuh kekasihnya bergetar, tapi dia benar-benar menusuk Yunyu. Omi bergegas dengan langkah panah dan meraih Yunyu. Yang mulia Yunyu, saya tidak akan memberikan muka kepada orang yang mengambil nyawanya sendiri. Omi menamparnya, lalu menendangnya keluar dari kediaman Zhou. Hanya Lover yang tersisa di tempat, serta beberapa pelayan seperti Zhouti dan pengurus rumah tangga. Omi memandang Lover dan berkata, pelacur, apakah kamu ingin aku mengusirmu? Jangan keluar dulu. Kekasih mendengus, Zoumi, jangan sombong, nenekku penyihir putih. Jika kamu berani bersikap kasar padaku, bahkan ayahmu Zouti, di depan nenekku, kamu harus dengan hormat memanggilnya senior. Omi langsung menamparkan. Omi mendengus apa-apaan. Yai tuan muda itu baik. Sekelompok pelayan yang menonton panik dan bertepuk tangan. Zouti sibuk berteriak, jangan lihat, semua pergi bekerja. Sekelompok pelayan kemudian pergi dengan panik. Omi mengikuti Zouti dan pergi ke ruang belajar. Nier, kamu seharusnya tidak menamparkan Yunyu sekarang di akhir. Aku benar-benar takut ini akan membuat Kaisar tidak nyaman di dalam. Jika kamu menamparkan Yunyu, kamu menamparkan kerajaan abadi. Maaf, saya tidak menahan diri. Jika bukan karena identitasnya, saya mungkin akan mencubitnya sampai mati. Jika itu saya sebelumnya, orang seperti ini pasti sudah mati sejak lama. Aduh, aku harap semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, dialah yang pertama kali datang untuk menggangguku, dan tanpa alasan apapun, dia mengatakan bahwa aku telah melakukan kejahatan besar. Dia dibenarkan. Bahkan jika Kaisar dia marah di dalam, dia tidak akan melakukannya. Tidak berani melakukan apa-apa, lagi pula, dia juga harus memperhitungkan mata orang lain. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan, jika tidak dia juga akan dikritik. Bagaimana lagi dia bisa mengatur Yunluo Immortal? Kerajaan. Ya, tetapi membuat Kaisar tidak nyaman pada akhirnya tidak bermanfaat. Oh, Omi mendengus di dalam. Di hari lain, Omi akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang menjadi tuannya, tetapi Omi masih terlalu jauh untuk menjadi Kaisar dari kerajaan abadi Yunluo. Pangeran Yunyu pergi dengan wajah abu-abu. Masalah ini menyebar dengan sangat cepat, terutama di Istana Kekaisaran. Saat ini di salah satu aula utama Istana Kekaisaran. Yang mulia, beginilah kejadiannya. Seorang penjaga pribadi berkata, Zoumi itu bereinkarnasi dan benar-benar menamparkan Yunyu. Ya, dia cukup berani untuk menamparkan wajah keluarga kerajaan. Saya pikir dia pasti berpikir bahwa masalah ini adalah kerugian yang dapat dibenarkan untuk Yang Mulia Yunyu, itu sebabnya dia begitu tak kenal takut. Saya berharap Anda tidak akan berani melakukan apa-apa. Kaisar sangat tidak senang di dalam. Dia bertanya, Zoumi itu bereinkarnasi, bagaimana alamnya? Saya pernah mendengar bahwa dia memulai sebagai pramanusia abadi, tetapi melihat betapa mudahnya dia bisa mengalahkan Yunyu, saya pikir dia hampir setengah jalan ke tahap pramanusia abadi. Dia bersandar pada yang kuat melawan yang lemah. Kaisar menamparkan meja dan berkata, siapa bilang tidak, tapi apa yang bisa Anda katakan jika Yang Mulia Yunyu sendiri datang ke pintu Anda? Kembalilah nanti dan atur pangeran yang lebih kuat untuk berbenturan dengan reinkarnasi Zoumi untuk mendapatkan kembali wajah ini. Ya, Yang Mulia, lalu bagaimana dengan mengatur Yuncheng? Cloud City. Tidak buruk, dia sudah mencapai titik tengah pramanusia abadi, dan, di titik pra-pertengahan, dia salah satu yang terkuat, jadi atur agar mereka memiliki beberapa konflik, dan ketika saatnya tiba, ajarkan itu reinkarnasi Zoumi pelajaran yang mendalam. Ingat tidak ada jejak pengaturan, atau Anda akan membuat bahan tertawaan. Jangan khawatir, di penyihir putih. Ketika Baiwit mendengar tentang kejadian itu, dia memanggil cucunya kembali. Oh cinta, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bahkan jika kamu tidak melakukan kontak dengan reinkarnasi Zoumi, kamu tidak bisa membuat dendam padanya. Emosi sibuk berkata, nenek mengapa kamu begitu takut? Zoumi yang harus khawatir sekarang, bukan aku. Zoumi, yang tanpa hukum itu, dia menamparkan Yunyu itu sama dengan menamparkan kerajaan abadi. Dan, nenek, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, Yunyu mengatakan bahwa kerajaan abadi sudah membuat pengaturan bahwa ketika saatnya tiba, pangeran lain akan muncul dan memberikan reinkarnasi Zoumi pelajaran yang baik, bahwa Zoumi, dia sudah mati. Aduh, emosi, kamu sebaiknya mendengarkan nenek dan meminta maaf kepada Zoumi.
Nenek kamu gila, aku akan minta maaf, di mana itu akan membuat Pangeran Yunyu kehilangan muka. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lagi. Pangeran Yun yang memintaku untuk melihat bintang-bintang malam ini. Setelah mengatakan itu, Lo Fei pergi lagi. 1985. Omi masih muntah setiap hari, diam-diam memahami. Mier, pada saat ini, Zhou Ti datang untuk mencarinya. Mier kok jarang keluar, tiap hari latihan di rumah. Nyatanya setelah menjadi abadi, kemungkinan untuk bisa maju lagi sangat kecil. Semuanya hanya bisa mengikuti takdir, kalau tidak ada yang abadi. Takdir tidak ada gunanya berada di rumah setiap hari. Kata Zhou Ti. Omi berkata, bagaimana kamu tahu tidak ada nasib abadi tanpa mencoba? Apakah kamu ingin menemukan sesuatu untukku? Oh, aku membawakanmu rumput peri. Mengambil rumput peri ini pasti akan membantumu. Rumput abadi. Omi sibuk membawanya. Mier, ambil rumput abadi ini dulu, lalu aku tidak akan mengganggumu. Kamu baik-baik saja untuk keluar lebih banyak. Oke, terima kasih. Zhou Ti berbalik dan berjalan pergi. Rumput abadi ini dihargai oleh Zhou Ti selama bertahun-tahun, dan butuh harga yang mahal untuk mendapatkannya. Itu adalah rumput abadi berusia 3 juta tahun. Omi segera mengambil Immortal Grass. Setelah mengambil rumput abadi, Omi segera melanjutkan ke Muntaki abadi. Omi terkejut menemukan bahwa rumput abadi yang baru saja diambilnya cepat dicerna. Omi langsung merasakan ki darah itu di kepalanya. Sebelumnya, nilai energi darah yang dirasakan Omi ini adalah 0,3. Dan sekarang, mengambil rumput abadi, nilainya naik menjadi 18. Wow, ini meningkat begitu banyak. Tampaknya mengambil Immortal Grass, serta berbagai jenius dan harta, dapat meningkatkan Immortal Ki. Omi sangat gembira, nilai dari Immortal Machine mencapai 18, satu langkah lebih dekat ke 100. Omi belum keluar, dan pangeran itu, Yun Cheng, tidak dapat menemukan kesempatan untuk menentang Omi, yang membuat Yun Cheng sangat tertekan. Jika bukan karena mempertimbangkan wajah kerajaan, dia pasti ingin langsung pergi ke pintu Omi dan menghajarnya habis-habisan. Pada saat ini, Omi berkata dalam hati, rumput abadi itu barusan, setelah saya mengambilnya, nilai mesin abadi meningkat 18, namun, tingkat rumput abadi ini tidak begitu mudah diperoleh. Jadi, jika saya mengambil rumput abadi kelas sangat rendah, dapatkah saya juga meningkatkan mesin abadi saya? Bahkan jika Anda meningkatkannya sebesar 0,1, Anda akan dapat mengumpulkan lebih banyak. Untuk memverifikasi ini, Omi secara akurat pergi ke workshop Immortal Pill dan membeli beberapa Immortal Grass tingkat rendah. Rumput abadi tingkat rendah tidak berguna bagi orang biasa, tetapi Omi dapat mengumpulkannya, dan tidak peduli seberapa kecil daging nyamuk itu dapat terakumulasi menjadi lebih berat daripada seekor gajah. Omi datang ke Immortal Pill Workshop, yang memiliki semua jenis rumput abadi. Hanya saja, kebanyakan dari mereka relatif bermutu rendah, dan yang bermutu tinggi tidak akan dijual. Bantu aku mendapatkan 10.000 rumput abadi yang bekerja selama 300 tahun. Varietas apapun bisa digunakan. Beli sebanyak itu. Oke, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, 10.000 rumput abadi datang. Omi mengambil rumput abadi dan bersiap pulang untuk mengambilnya. Hanya saja, jika dia makan begitu banyak rumput abadi, Omi harus menjadi sapi. Dan sapi hanya makan rumput. Omi baru saja keluar dari Immortal Pill Workshop ketika dia bertemu dengan seorang pria, Pangeran Yun Cheng. Faktanya, Yun Cheng telah lama memperhatikan Omi. Omi telah meninggalkan rumah dengan susah payah. Dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk memiliki beberapa konflik dengan Omi. Yun Cheng sengaja berpura-pura tidak mengenal Omi, dan saat memasuki Immortal Pill Place bahunya bertabrakan dengan Omi. Omi sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengannya, jadi alisnya berkerut. Berjalan tanpa mata, Yun Cheng dengan sengaja meneriakinya, bertingkah seolah dia tidak tahu bahwa Omi adalah reinkarnasi dari Zhou Mi. Omi kesal, tetapi Omi mengenali pria itu sebagai Pangeran Yun Cheng di saat berikutnya. Omi bingung, apakah ini benar-benar kebetulan? Atau apakah Pangeran Kota Awan sengaja mencoba menabrakku untuk membuatku marah? Untuk memverifikasi apakah itu disengaja, Don Su Chen berkata, maaf, saya yang tidak melihatnya, tapi berarti. Omi sengaja meminta maaf padanya. Jika itu bukan kebetulan, maka dia akan tetap mengganggunya, karena mengganggu adalah satu-satunya cara untuk berkonflik dengan Omi. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Kamu berjalan tanpa mata anjing dan menabrak pangeranku. Apakah kamu ingin membiarkannya seperti itu? Omi mendengus, saya reinkarnasi dari Zhou Mi. Jangan berpura-pura tidak mengenal saya. Katakan, Yang Mulia, Yun Cheng, apa yang Anda inginkan? Yun Cheng terkejut, tapi dia benar-benar dikenali oleh Omi. Zhou Mi, oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kamu memukul wajah kerajaanku. Aku bersumpah untuk tidak menghentikan masalah ini. Hari ini aku harus menemukanmu untuk menyelesaikan skor. Omi berkata, benarkah? Saya menyambut itu. Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Yun Cheng bergegas mantra yang kuat dengan kedua tangan. Omi dijepit oleh sepasang tangan besar. Omi merasakan sedikit tekanan. Meskipun Yun Cheng ini juga merupakan manusia abadi tahap awal, dia sudah mencapai setengah jalan, sementara Omi baru memulai. Tubuh Omi diam-diam mengoperasikan teknik diam, menggunakan mantra yang disebut pembukaan bumi dari teknik diam. Boom. Tubuh Omi tampak bergetar, seperti baru saja terjadi gempa. Seketika Cloud City dipantulkan oleh Omi. Saat memantul dari Cloud City, Omi menyerang dengan serangan telapak tangan yang kuat. Bang, Yun Cheng terbang ke jalan. Begitu banyak orang di jalan. Mereka semua melihat ke atas dan melihat seorang pria di tanah dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak dari mereka tidak mengenali Yun Cheng saat ini. Pangeran Yun Cheng bangkit dari tanah, sangat terkejut. Pada saat ini, seseorang di jalan berteriak, ya ini Pangeran Yun Cheng. Setelah dikenali oleh seseorang, seluruh tempat berbicara. Seorang pangeran yang terlempar ke jalan dalam keadaan kacau balau. Siapa dia?
Semua orang melihat ke arah pintu masuk Immortal Pale Place, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana. Astaga, bukankah Pangeran Yuncheng cukup kuat di antara banyak pangeran? Mengapa itu rentan? Ya, siapa orang itu? Satu serangan telapak tangan terbang dari Pangeran Kota Awan, cek-cek. Semua orang menunjuk. Pada saat ini, Pangeran Yuncheng merasa terhina dan menatap Omi dengan penuh amarah. Omi mundur dengan maju dan berkata, "Yang mulia, Cloud City, saya sangat tersinggung, selamat tinggal." Omi berbalik untuk pergi. Yuncheng sangat marah dan berteriak, "Jangan pernah berpikir untuk pergi." Setelah mengatakan itu, Yuncheng dengan kasar menyerang Omi dari belakang. Omi menepuk punggung tangannya tanpa menoleh ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata, menghujam Pangeran Yuncheng yang berlari di belakangnya, dan menjatuhkannya lagi. Wow, itu terbang ke jalan puluhan meter jauhnya, merobohkan banyak kios di jalan. Wow, sangat kuat. Banyak orang melihat punggung Omi dan berseru. Tidak ada yang tahu bahwa Omi adalah reinkarnasi dari Zoumi. Ah, Yuncheng berteriak marah, matanya dipenuhi dengan dingin. Masalah ini pasti akan segera menyebar. Yuncheng ingin menyelamatkan wajah kerajaan, dan sebagai hasilnya, dia kehilangan semua wajah kerajaan di jalan lagi. Kali ini Omi tidak memukul wajah Yuncheng lagi. Selalu tidak ada alasan bagi keluarga kerajaan untuk menyusahkan Omi. Lagi, saya benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan Kaisar Kerajaan Abadi Cloud Gong ketika dia mengetahui hasil ini. Namun, orang yang dimaksud, Omi, tidak menganggapnya serius dan bergegas pulang, mencoba mengambil rumput abadi tingkat rendah dan seberapa banyak masing-masing dapat meningkatkan nilai mesin abadi. 1986. Ketika Omi kembali ke rumah, dia segera mulai menguji dan mengambil 10 rumput abadi kelas rendah. Kemudian dia mulai muntah, dan segera 10 rumput abadi dicerna. Omi segera merasakan nilai mesin abadi di benaknya. 18. Nilai mesin abadi dalam pikirannya tidak berubah sedikit pun, atau ada perubahan. Tetapi perubahannya hanya 0,00000 beberapa. Perubahan kecil seperti itu dapat diabaikan, kecuali Omi selesai mengambil 10.000 galur rumput abadi tingkat rendah. Dan mampu meningkatkan nilai Immortal Machine sebanyak 1 poin. Dan Omi 10.000 galur rumput abadi untuk mengambil semuanya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Cek buang-buang energi, buang-buang ekspresi, buang-buang waktu. Omi membakar 9.990 galur rumput abadi tingkat rendah yang tersisa dengan marah, dan jika dia benar-benar ingin memakan 10.000 galur rumput abadi tingkat rendah, Omi harus menjadi herbivora. Sepertinya kita masih harus menemukan pil immortal kelas tinggi. Tapi obat abadi kelas tinggi, bagaimana bisa begitu mudah didapat? Omi meninggalkan kediaman Zhou dan datang ke halaman yang telah dia beli sebelumnya, di mana Mu Qianji dan yang lainnya berkultivasi di halaman kecil yang terpisah ini, dan tujuan mereka adalah mencoba mencapai paragon abadi sesegera mungkin. Qianji, Tang Huan, Yusi api kecil. Omi berteriak beberapa kali. Saudara Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Api kecil adalah yang pertama habis. Aku datang untuk memeriksa kalian, bagaimana kabarmu? Omi bertanya, Omi tidak melihat mereka selama lebih dari setengah bulan. Kami telah berkultivasi ada banyak aura di sini, masih ada energi abadi sesekali, dan kami memiliki metode kultivasi abadi, jadi kami berkultivasi sangat cepat. Jika Anda tidak tiba-tiba datang, kami berencana untuk ditutup selama beberapa tahun dan hanya keluar ketika kita telah mencapai kuasi abadi. Sepertinya akulah yang mengganggumu. Yah, sampai kamu menjadi kuaso immortal, aku tidak akan mengganggumu. Kakak Menteri, kamu sudah datang, tidakkah kamu ingin duduk? Pada saat itu, sisa kelompok keluar. Apakah ada yang salah? Mu Qianji sibuk bertanya. Tidak ada, hanya datang untuk melihat kalian. Baiklah, kalian pergi dengan retret kalian, aku akan meninggalkan kalian sendiri. Omi pergi tak lama setelah itu, kembali ke kediaman Zhou. Omi merasa sedikit kesepian sendirian. Meskipun Omi memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan sebelumnya, Omi bahkan tidak memiliki satu teman pun. Pada saat ini, Zhou tidak datang. Mier, apa yang Tuan Ayah inginkan? Omi sibuk bertanya. Mier, apakah kamu di jalan pagi ini dan mengalahkan Yang Mulia Pangeran Yuncheng? Ya, orang itu mungkin ingin membalas dendam untuk Yunyu terakhir kali, tapi sayangnya, itu bukan lawanku. Seperti yang kamu tahu, sepertinya masalah ini menyebar dengan cepat, tapi kali ini aku tidak mengalahkan wajah Cloud City. Lagi, jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Masalah bukanlah masalah, tetapi Anda mengalahkan pangeran 2 kali berturut-turut, yang benar-benar membuat setiap anggota keluarga kerajaan merasa malu. Saya yakin orang-orang kerajaan tidak akan berhenti di sini. Jadi aku akan mendapat masalah terus-menerus setelah itu sampai suatu hari aku dipukuli oleh salah satu pangeran dari keluarga kerajaan dan masalah ini tidak akan berhenti. Ya, ini hari yang membosankan. Mereka tidak bosan, aku sangat lelah. Katakan padaku, Ayah sama apa yang harus dilakukan agar tidak ada yang menggangguku? Tanya Omi. Zouti berkata, hanya ada satu cara untuk membuat pangeran berhenti mencarimu, dan itu adalah untuk memberitahu semua pangeran bahwa di antara rekan-rekan mereka, mereka bukan lawanmu, sehingga mereka tidak akan datang mencarimu lagi. Tapi bagaimana saya membuat semua pangeran tahu bahwa di antara rekan-rekan mereka, mereka bukan lawan saya? Negara abadi Yunluo memiliki daftar jenius, jadi jika Anda menantang seseorang di daftar jenius, Anda akan dimasukkan dalam daftar jenius, dan ketika para pangeran yang tidak cukup kuat mempelajarinya, mereka secara alami tidak akan berani datang mencarimu. Masuk akal. Mier, ada satu hal lagi yang saya tidak yakin apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya. Tolong katakan. Siapapun yang masuk 3 besar daftar jenius akan memiliki kesempatan untuk mewawancarai Putri Yunmeng untuk pilihannya, dan begitu mereka terpilih sebagai menantu Putri Yunmeng, mereka akan menerima setidaknya 10 abadi berusia 100 juta tahun.
Rumput sebagai mahar. Rumput abadi berumur 100 juta tahun. Aku akan pergi. Omi terkejut. Ya, jadi jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus menjadi salah satu dari 10 besar dalam daftar jenius, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Putri Yunmeng. Dimengerti. Omi rakus jika Omi memperoleh 10.100 juta tahun rumput abadi, maka saya khawatir Omi bisa mencapai tahap akhir dari manusia abadi. Omi bertanya, Tuan Ayah, apakah kerajaan abadi Yunluo begitu kaya? Memiliki begitu banyak rumput abadi berusia 100 juta tahun. Tentu saja, bagaimanapun juga orang-orang adalah negara abadi, dengan wilayah geografis yang sangat luas dan populasi yang besar, tentu saja mereka dapat memanen banyak rumput abadi. Anda harus tahu bahwa semakin kuat Anda, semakin Anda bisa mendapatkannya. Saat ini, hampir sulit bagi seorang immortal untuk menaikkan peringkat immortal mereka dan mengandalkan budidaya mereka sendiri, sehingga mereka harus mengandalkan makan rumput abadi. Semakin banyak rumput abadi yang dimakan, semakin banyak peluang abadi yang akan dikumpulkan, dan semakin besar kemungkinan menjadi abadi tingkat tinggi. Selain itu, tidak ada cara lain. Oh, tentu saja, tidak semua orang yang makan Immortal Grace mampu meningkatkan, tidak ada Immortal Fate dan jika kamu tidak memiliki Immortal Fate tidak peduli berapa banyak yang kamu makan, itu akan sia-sia. Tapi Immortal Fate adalah sesuatu bahwa tidak ada yang tahu apakah mereka memilikinya atau tidak dan bahkan jika mereka benar-benar tidak, jika orang mendapatkan rumput abadi, mereka masih akan memakannya. Itu benar. Nier, ayahku hanya seorang pejabat kelas 1 dari kerajaan abadi Yunluo. Rumput abadi yang bisa dia dapatkan sangat terbatas, dan rumput abadi berusia 3 juta tahun yang aku bawa kepadamu terakhir kali sudah cukup besar. Menyia-nyiakan usaha untuk ayah saya untuk mendapatkan. Jika Anda ingin mendapatkan sumber daya yang lebih baik di masa depan, Anda harus memiliki kekuatan. Dan dengan kekuatan, Anda akan memiliki lebih banyak orang di bawah Anda untuk bekerja untuk Anda, dan peluang Anda untuk mendapatkan harta akan lebih besar. Dipahami. Ada peluang bagus sekarang. Jika kamu bisa menjadi pria Putri Yunmeng, kamu akan memiliki kekuatan lebih dariku, dan juga, kamu bisa mendapatkan 10 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Jika seorang pria dengan keabadian yang sangat kuat takdir mengambilnya, dengan 10 rumput abadi berusia 100 juta tahun ini, dia pasti akan dapat naik ke tingkat utama. Misalnya, Anda sekarang, pada tahap awal pramanusia abadi, jika Anda mengambil 10 galur ini, Anda mungkin mencapai tahap tengah keabadian manusia, dan terserah pada individu di tahap tengah itu. Oh, Omi berkata dalam hatinya, jika dia mengambilnya, bersama dengan metode meludah mesin abadi, efeknya setidaknya akan berlipat ganda, Omi setidaknya bisa mencapai tahap akhir dari manusia abadi. Omi tidak bisa berfantasi lagi. Semakin dia berfantasi, semakin dia inginkan. Dan, Putri Yunmeng, Omi naksir dia di kehidupan sebelumnya. Tapi sayangnya, bagaimana dia bisa menandinginya di kehidupan sebelumnya? Di depan Putri Yunmeng, mantan Omi adalah seorang grifter. Nier, lakukanlah, masukkan 3 besar daftar jenius terlebih dahulu, sehingga Anda memiliki kesempatan. Tentu saja, kesan Putri Yunmeng tentang Anda pasti sangat buruk. Lagi pula, citra Anda di masa lalu Anda hidup benar-benar agak buruk, jadi kamu juga perlu mengubah citramu dengan cepat. Beritahu dia bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti kamu di kehidupan sebelumnya setelah kamu bereinkarnasi. 1987. Omi bertanya, tingkat apa yang telah dicapai Putri Yunmeng sekarang? Akhir manusia abadi. Ah, Omi kaget begitu kuat. Orang-orang sangat banyak akal dan memiliki takdir abadi. Mencapai tahap akhir manusia abadi bukanlah tugas yang sulit. Lalu bagaimana aku bisa dipilih olehnya ketika aku bahkan lebih lemah darinya? Meskipun kamu lebih lemah darinya, Kaisar telah menetapkan bahwa selama 3 teratas di dunia manapun memiliki kesempatan, bahkan jika itu seseorang yang lebih rendah dari wilayahnya. Aku sekarang adalah makhluk abadi pramanusia, makhluk abadi terlemah. Kupikir itu terlalu tidak mungkin, tapi aku akan tetap mencoba. Aku akan menantang beberapa jenius terlebih dahulu. Ayah sama, beri aku daftar negara abadi Yunluo, pramanusia abadi, dan 10 jenius teratas dalam daftar. Bagus. Segera, Zouti mendapatkan daftarnya di sini. Omi melihat dan langsung tercengang. 10 besar pramanusia abadi, semuanya telah mencapai tahap akhir. Dan Omi hanya pada tahap awal prahuman immortal, meskipun alam yang sama, tetapi perbedaannya sedikit banyak. Zouti berkata, Nier, saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Pangeran Zenan sebelumnya. Ya, dan itu masih membuatnya berduri. Tanya Zouti lagi. Benar. Hei, Nier, Pangeran Zenan itu berada di tahap setengah prahuman immortal. Anda sekarang dapat mengalahkan Pangeran Zenan tahap setengah. Apakah masih jauh dari mengalahkan tahap akhir prahuman immortal? Saya sudah penuh kepercayaan padamu. Dan apa maksud ayah? Nier, kamu belum bisa memenangkan 10 besar keabadian pramanusia. Kamu sebaiknya pergi dan mengalahkan mereka yang mencapai titik tengah terlebih dahulu dan mengganti peringkat mereka. Setelah itu, kamu dapat bergerak maju selangkah demi selangkah. Tapi kapan Putri Yunmeng akan memilih menantunya? Tidak secepat itu, setidaknya dalam 50 tahun. 50 tahun kemudian saya pikir itu akan segera dimulai, tidak apa-apa. Omi melihat lagi daftar jenius pramanusia immortal. Yang peringkat 16 adalah orang yang telah mencapai titik tengah, alam pramanusia immortal, dan setengah jalan melalui kultivasi. Lo Hunan. Omi melihat daftar tempat ke-16. Zouti berkata, Lo Hunan, siapa yang terkuat di antara semua orang yang telah mencapai titik setengah dari tahap pralangit, memiliki kekuatan untuk menancapkan Pangeran Zenan. Nier, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Bukankah tepat bagimu untuk menantangnya, jika kamu tidak bisa menang? Tidak apa-apa, saya yakin saya bisa mengalahkan Pangeran Zenan, dan saya yakin saya bisa mengalahkan Hunanbu ini.
Bagus. Zouti penuh kegembiraan. Jika Zoumi bisa masuk ke urutan ke-16 dalam daftar jenius abadi pramanusia, dia juga akan sangat mulia dan sangat bangga. Omi berkata, Tuan Ayah, bantu aku turun ke medan perang dan minta Hunan Lu untuk melawanku, secara terbuka. Bagus, aku pergi. Zouti berbalik dan pergi. Segera, buku tantangan ditulis dan Zouti mengirim seseorang ke rumah Hunan Lu. Ayah Hunan Lu juga seorang pejabat kelas 1 dari kerajaan abadi Yunluo. Di masa lalu, ayah Hunan Lu hampir tidak berada di posisi yang sama dengan Zouti dan yang lainnya. Meskipun mereka berdua pejabat kelas 1, mereka tidak berada di posisi yang sama karena putra mereka berbeda. Di masa lalu, Zouti, di antara semua pejabat kelas 1, statusnya adalah kategori terendah. Siang hari berikutnya, Hunan Lu menerima surat tantangan dari Omi. Bang, ayah Hunan Lu, Hu Denian, melihat putra reinkarnasi Zouti, berani mengambil pertempuran putranya, yang tiba-tiba marah, seolah-olah dia telah dihina. Dalam 3 hari, turnamen kerajaan abadi akan diadakan untuk menentukan pemenangnya. Zoumi, Lou Hunan melihat surat Omi, wajahnya penuh urat. Rumputlah kamu, hal macam apa kamu bahkan berani memberikan tantangan kepadaku. Hunan Lou menginjak surat itu di tanah dengan marah. Citra Zouti sangat buruk sehingga sangat menghina ditantang oleh orang seperti itu. Setidaknya itulah yang dipikirkan Hunan Bu. Zouti sangat percaya pada Omi, jadi Zouti juga mengirim orang untuk menyebarkan masalah ini secara luas, memastikan untuk membuatnya dikenal di seluruh kota. Para pelayan kediaman Zhou, yang telah berada di berbagai restoran dan tempat umum lainnya sepanjang hari untuk menyebarkan masalah ini, sangat senang untuk menyebarkannya. Bagaimanapun juga Omi adalah tuan muda mereka. Di Istana Kekaisaran, Yang Mulia, ada apa? Kaisar Kerajaan Abadi Yunluo sedang dalam suasana hati yang buruk, karena kemarin, pangeran bernama Yun Cheng itu, dipukuli oleh Omi di jalan lagi. 2 putra berturut-turut dipukuli oleh Omi. Di mana wajah keluarga kerajaan ini? Jika dia tahu bahwa Omi, seorang sampah, sangat kuat, dia akan mengirim seorang pangeran jenius sejak awal. Kaisar berkata, menurutmu mengapa Zoumi yang bereinkarnasi begitu kuat? Bahkan aku, Yun Cheng, tidak bisa mengalahkannya. Putraku Yun Cheng bukanlah seorang jenius mutlak, tetapi dia masih dianggap berada di tengah-tengah. Keluarga kerajaan saya ke wajah, dipukuli 2 kali berturut-turut. Saya tidak senang. Saya akan segera pergi dan mengatur pangeran jenius lainnya. Bawahan itu berkata, Yang Mulia, itu tidak perlu. Mengapa itu tidak perlu? Apakah saya hanya akan tahan dengan ini? Yang Mulia, saya datang tepat untuk masalah ini, dan saya baru saja menerima berita bahwa Zoumi telah mengirim surat tantangan kepada pramanusia abadi peringkat ke-16, Hunan Lu, untuk bertarung habis-habisan dalam 3 hari di lapangan turnamen kerajaan. Apa? Kaisar terkejut. Yang Mulia, bahwa Hunan Bu adalah seorang jenius yang telah berkultivasi setengah jalan dalam tahap keabadian pramanusia, dan setengah jalan pertama, dan fakta bahwa Zoumi berani memprovokasi dia menunjukkan bahwa Zoumi percaya diri pada dirinya sendiri. Pangeran mana yang akan Anda mengirim lagi? Jika Anda mengirim seorang pangeran yang berada di tahap Rahuman Immortal untuk berkultivasi ke garis finish, agak curiga menggertak yang kecil dengan yang besar, karena dikatakan bahwa Zoumi hanya di tahap awal manusia abadi. Jika seseorang mengirim kultivasi pramanusia abadi ke tahap setengah jalan, maka orang-orang Zoumi bahkan akan berani menantang tahap setengah jalan terkuat Hunan Lu. Karena itu masalahnya, mari kita lihat apakah Zoumi benar-benar dapat mengalahkan Hunan Lu terlebih dahulu. Aku tidak percaya bahwa seseorang yang begitu buruk di kehidupan sebelumnya akan berubah begitu banyak dalam kehidupan ini. Di suatu tempat di harem istana, Putri, berita ekstra besar. Seorang pelayan istana tiba di depan seorang putri yang cantik dan cerdas. Berita besar apa? Ini tentang Zoumi. Putri Yun Meng mendengus, aku sudah tahu, Yun Cheng benar-benar tidak berguna, dia memukulinya di jalan, sungguh memalukan keluarga kerajaanku. Pelayan istana itu berkata, Putri, gadis budak itu tidak membicarakan masalah ini. Lalu apa itu? Baru saja mendapat kabar, Zoumi telah mengeluarkan tantangan untuk Hunan Lu. 3 hari kemudian, di arena turnamen kerajaan untuk pertarungan, Zoumi ingin menggantikan peringkat Hunan Lu di tahap abadi pramanusia. Apa? Zoumi dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani menantang Hunan Lu? Putri Yun Meng terkejut. Aku juga bertanya-tanya, dia telah bereinkarnasi begitu lama, dia tidak pergi mencari di mana menemukan wanita yang cukup baik, tetapi dia mendapat demam otak untuk menantang Hunan Lu. Mari kita lihat bagaimana Hunan Lu membunuhnya. Kekaisaran setuju bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk menantang orang lain, jika mereka kalah, pihak lain dapat membunuh mereka. Sekarang seluruh kota tahu tentang itu. Betapa bodohnya. 1988. Omi selalu di rumah, dan tentang rumor dan gosip di luar, Omi acuh tak acuh. Apakah itu memanggilnya mati atau menyebutnya gila, itu diabaikan. 3 hari tiba dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali Omi, Zouti, ibu tirinya, dan banyak pelayannya, termasuk pengurus rumah kediaman Zhou, pergi ke lapangan turnamen kerajaan. Royal Martial Arena bukanlah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh keluarga kerajaan. Semua orang dapat menggunakannya, dan lokasinya tidak berada di dalam istana, melainkan hanya bernama Royal Martial Arena. Karena hal ini sudah menjadi sensasi di seluruh kota, jadi ketika Omi tiba di Royal Martial Arena, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Bunuh Zoumi, pemerkosa Zoumi, mengalahkan diri sendiri, bunuh dia, sampah. Ketika Omi masuk ke arena turnamen, banyak orang berteriak. Omi tidak menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, popularitasnya di mata warga kota Yunluxian sangat buruk.
Zouti berkata, jangan memperhatikan kentut kecil ini. Kentut kecil ini hanya berani melampiaskan beberapa kata di tempat umum seperti ini ketika ada banyak orang. Jika Anda bertemu mereka sendirian, mereka merangkak di kakimu seperti cucu lagi. Omi berkata, tentu saja, saya tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang saya, itu di kehidupan lampau. Omi melihat ke arah atas podium di arena turnamen, di mana hanya orang-orang dengan status terhormat yang bisa duduk, dan warga biasa-biasa tidak diizinkan naik ke podium. Saat ini, podium itu kosong. Semua orang tahu bahwa bangsawan pasti akan datang, kecuali kaisar dan level besar lainnya. Omi menyapu kerumunan dan tidak melihat Hunanbu di antara kerumunan, atau di kerumunan mana dia datang. Ketika hampir waktunya, Omi pergi ke ring. Segera setelah itu, sebuah teriakan terdengar, Putri Yunmeng, Pangeran Yunyan telah tiba. Semua orang melihat dari arah istana, sekelompok orang terbang. Yang terberat adalah seorang wanita cantik dan mulia dengan seorang pangeran di sisinya. Omi melihat Putri Yunmeng lagi dalam kehidupan ini. Hatinya agak berfluktuasi, ini adalah wanita yang dia sukai di kehidupan sebelumnya. Itu memang sangat indah, dengan sosok yang sangat ramping, ditambah dengan rasa bangsawan yang samar di tubuhnya, memberi orang keinginan yang sangat kuat untuk menaklukkan, seolah-olah ada pria yang melihatnya, ingin menaklukkan wanita di bawahnya ini. Pada kesempatan ini, semua warga tidak perlu membungkuk dan semua Putri Yunmeng dan Pangeran Yunyan tidak membungkuk ketika mereka tiba. Putri Yunmeng duduk di podium dan duduk bersama dengan Pangeran Yunyan. Pangeran Yunyan itu adalah seorang pangeran jenius, dia sudah berada di tahap tengah manusia abadi. Tentu saja, bukan pangeran yang paling jenius, Yunmeng datang bersama Yunyan karena mereka lahir dari ibu pemimpin yang sama. Yunmeng bahkan lebih muda dari Yunyan, jadi takdir abadi Yunmeng, Yuan jauh lebih kuat dari Yunyan. Yunyan itu duduk dan tertawa malu. Zoumi itu, aku tidak tahu apakah dia akan mati di sini hari ini. Bajingan ini, aku ingin membunuhnya di kehidupanku sebelumnya, jika aku tidak menganggapnya sebagai miliknya. Ayah adalah pejabat kelas 1, aku akan membunuhnya. Apakah dia mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita, lihat saja. Setelah itu, semakin banyak pangeran dan putri datang. Namun, beberapa putri yang datang setelah mereka kurang dari 1/10 penampilan Yunmeng, dan bahkan memiliki pertumbuhan yang bengkok. Dan para pangeran, yang datang setelahnya, tidak terlalu jenius. Saya kira para pangeran yang lebih jenius itu tidak peduli untuk datang menonton turnamen semacam ini. Bagaimanapun juga, bahwa Hunanbu hanya berada di peringkat 16 dalam peringkat keabadian pramanusia, dan betapa tak tertahankannya Omi. Omi melihat jam sudah hampir waktunya. Omi melompat dan terbang ke ring. Ketika Omi terbang ke atas ring, seluruh arena mencapai titik ledakan, seluruh arena meraung. Tetapi alih-alih sambutan hangat, ada ledakan rasa malu dan isak tangis, dan bahasa yang berteriak bahwa Zoumi pasti akan dibunuh. Omi tidak memperhatikannya, tetapi berdiri di atas ring dengan tatapan kesepian. Omi berdiri sebentar, Hunanlu juga keluar dan terbang ke atas ring. Ketika Hunanlu terbang ke atas ring, seluruh arena juga bergemuruh, tetapi itu adalah sorakan sorak-sorai. Nenek Hunan berteriak tenang semuanya. Segera, seluruh arena menjadi tenang. Lo Hunan menunjuk ke arah Omi dan berkata, Zoumi, hari ini, kamu akan mati. Omi berkata, ya, Zoumi, kamu harus tahu bahwa kekaisaran telah setuju bahwa penantang, jika dia kalah, yang ditantang dapat dibunuh di tempat. Ya saya mengerti. Zoumi, jika kamu berani menghinaku, perlahan-lahan aku akan menyiksamu sampai mati. Omi berkata, bagi saya itu bukan penghinaan, tetapi pengganti. Anda adalah pramanusia immortal terkuat untuk kultivasi setengah jalan. Sementara saya masih pramanusia immortal untuk memulai. Jadi, dalam hal kultivasi, saya satu langkah di belakang Anda, tetapi, saya, Zou, tidak ingin menantang pramanusia abadi yang sama untuk memulai seperti saya. Saya tidak ingin mengatakan omong kosong, Hunanlu, hari ini saya hanya ingin dibunuh oleh Anda, atau apakah saya melukai Anda? Saya tidak bisa membunuh Anda, jadi saya akan melukai Anda. Mulut penuh omong kosong. Hunanlu sangat marah. Banyak orang di tempat kejadian juga berteriak sampai mati. Hunanbu tiba-tiba bergerak dan mengucapkan mantranya. 1000 tentara. Hunanbu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, seolah-olah 1000 kuda muncul di depannya dan berlari kencang ke arah Omi, dan seluruh pemandangan merasakan kehikmatan ribuan kuda. Omi juga mengucapkan mantranya sekaligus. Keheningan tertinggi. Dengan lambaian tangan Omi, angin kencang bertiup dan ribuan kuda Hunanbu tiba-tiba terhempas. Minum. Hunanbu segera meningkatkan output mana, dan tiba-tiba, ribuan tentara dan kuda menjadi lebih megah. Omi berkata, kamu terlalu mengecewakanku, jatuhkan aku. Bang. Tubuh Omi bergerak, telapak tangannya dipenggal, menerobos ribuan tentara dan kuda, hanya mengambil kepala jenderal, dan di detik berikutnya, Omi memukul bagian atas kepala Hunanbu dengan telapak tangannya. Ah, Hunanbu kempes seperti bola dan jatuh ke tanah. Omi mendengus karena begitu arogan barusan. Saya pikir itu sangat kuat, tetapi sebagai hasilnya, itu terlalu mengecewakan, dan itu benar-benar tak tertahankan di depan saya, Zoumi. Kamu, Lo Hunan tercengang. Dia bertanya-tanya apakah Omi menyembunyikan wilayahnya, kenapa dia mematahkan mantranya tanpa usaha apapun. Omi menginjak kaki Hunanbu, meratakannya, lalu menendangnya keluar dari ring. Kerumunan itu diam atau hanya bodoh, sama sekali tidak terduga. Putri Yunmeng di podium juga mengernyitkan alisnya, tidak menyangka Zoumi yang bereinkarnasi benar-benar berbeda. Namun, citra kehidupan sebelumnya telah mengakar kuat di hatinya, dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa diubah. 1 atau 2 hari, Omi melihat sekeliling ke arah penonton dan berteriak, siapapun yang baru saja berteriak untuk membunuhku, naik sekarang, aku akan belajar secara pribadi.
Penonton terdiam, orang yang baru saja dengan angkuh berteriak untuk membunuh Zoomi sekarang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Omi membenci orang-orang ini untuk sementara waktu, orang-orang ini, mereka akan mengutuk orang, dan ketika hal yang sebenarnya berakhir, mereka semua menjadi pengecut. 1989. Omi melihat ke arah podium, tatapannya bertemu dengan Putri Yunmeng. Ketika Putri Yunmeng melihat Omi menoleh, dia mendengus dan tampak membencinya untuk sementara waktu, lalu berjalan langsung, terlihat sangat bangga. Omi baru saja mengalahkan Nenek Hu, tidak mungkin untuk membalikkan kesannya tentang Omi, dan bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan cukup untuk berbicara tentang keinginan untuk Omi. Omi memandang Putri Yunmeng yang terbang menjauh, dia tahu bahwa meskipun Omi masuk 3 besar daftar jenius saat ini, Putri Yunmeng tidak akan memilihnya sebagai suaminya. Untungnya, masih ada setidaknya 50 tahun tersisa bagi Omi untuk mengubah pendapatnya di benaknya. Setelah itu, Omi meninggalkan Royal Tournament Grounds dan langsung pulang. Berita bahwa Omi telah menjadi yang ke-16 dalam daftar jenius abadi pramanusia menyebar ke seluruh kota dalam waktu kurang dari setengah hari, dan semua orang sangat tidak percaya bahwa seseorang yang begitu buruk dalam kehidupan sebelumnya begitu jenius setelah reinkarnasinya. Tentu saja, orang-orang yang membenci Omi tetap jijik, tidak peduli apa prestasi yang telah Omi raih. Untuk merayakan Omi menjadi yang ke-16, kediaman Zhou mengadakan perjamuan besar, dan beberapa orang yang cenderung salah datang untuk hadir. Pangeran kerajaan, dan tidak ada yang datang mengganggu Omi setelah itu. Bagaimana metode meludah mesin abadi dipelajari? Suatu hari, Raja Iblis 9 Dao tiba-tiba bertanya. Tidak buruk, aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk muntah setiap hari. Hanya saja, rasanya akumulasi mesin peri cukup lambat. Kamu masih terlalu lambat, jika bukan karena metode meludah mesin abadi, takdir abadi bahkan tidak akan terlihat. Kata Raja Iblis 9 Dao. Oh, mungkin aku sedang terburu-buru. Omong-omong, aku mengambil beberapa jenius dan aku menemukan bahwa aku dapat meningkatkan takdir abadiku banyak dalam sekejap. Ini tentu saja, setiap orang yang mengambil rumput abadi dapat meningkatkan nasib abadi mereka, bahkan jika Anda belum mempelajari metode meludah mesin abadi. Metode meludah mesin abadi hanya memungkinkan Anda untuk tetap mengakumulasi mesin abadi jika Anda tidak memilikinya. Rumput abadi. Raja Iblis Senior, jika saya memiliki rumput abadi dan semacamnya lagi, dapatkah saya tumbuh lebih cepat? Itu omong kosong, hanya sayang bahwa rumput abadi, pil abadi, dan sebagainya tidak begitu mudah didapat. Pil abadi tentu saja dibuat menggunakan rumput abadi dan bahan lainnya. Lagi pula, rumput abadi adalah rumput, tetapi pil abadi adalah esensi dari rumput. Dan pada tahun yang sama, jika mereka dilatih menjadi pil abadi, efeknya akan lebih besar. Dari 2 kali lebih kuat dari rumput abadi. Hanya saja pil abadi sulit dibuat, tidak banyak alkemis di seluruh dunia abadi. Dan dunia abadi bumi Anda mungkin bahkan lebih sedikit. Omi sibuk bertanya, apa yang diperlukan untuk mempelajari cara memperbaiki pil abadi? Kamu hanya tidak membuang waktu dan muntah dengan baik. Sejujurnya, saya akan menjadi seorang alkemis ketika saya berada di alam spiritual, dan saya cukup mendasar dalam bidang farmakologi ini, dan saya juga seorang dokter ilahi ketika saya berada di alam fana, meskipun saya tahu itu. Pil abadi benar-benar berbeda, tetapi prinsip dan semacamnya harus serupa. Selama saya diizinkan untuk mempelajarinya, saya pasti dapat mempelajarinya. Omi penuh percaya diri. Kamu, Raja Iblis 9 Dao sedikit terkejut. Omi bukan hanya seorang jenius bela diri ternyata dia juga memiliki bakat di bidang lain. Baiklah, saya akan memberikan Anda kamus pemula pil abadi. Saya mencoba mempelajarinya saat itu, tetapi sayangnya saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Tetapi saya masih ingat isi kamus. Kamus pengantar pil abadi ini hanyalah dasar dari entry level. Jika Anda benar-benar dapat mempelajarinya, itu hanya akan memungkinkan Anda untuk menjadi pil master kelas 1, dan Anda harus melanjutkan di masa depan. Anda harus menyembah master yang lebih kuat. Bagus. Setelah itu, Raja Iblis 9 Dao segera memberikan kepada Omi primer pil abadi yang dia ketahui. Omi segera mulai mempelajarinya. Omi menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, menyempurnakan pil abadi dan menyempurnakan pil roh serupa dan berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa menyempurnakan pil abadi membutuhkan api tingkat tinggi, dan seseorang harus menggunakan lebih dari satu api sejati untuk berhasil. Namun, tidak sulit untuk menguasai satu api sejati, jadi pelajarilah mantra untuk memancarkannya. Satu api sejati. Tentu saja, karena persyaratan pil abadi meningkat, satu api sejati juga harus meningkat, misalnya, 2 api sejati dan 3 api sejati. Omi seperti harta karun. Mengapa? Karena, pil abadi itu luar biasa. Misalnya, ketika menggunakan rumput abadi yang berusia jutaan tahun, efeknya bisa sama dengan jutaan tahun ketika mereka dimurnikan. Saya harus belajar bagaimana memperbaiki pil abadi, baik untuk masa depan dan sekarang, itu akan sangat bermanfaat. Namun, Omi harus terlebih dahulu mempelajari mantra True Fire. Raja Iblis Senior. Raja Iblis Senior. Tidak ada respon. Sepertinya, Omi hanya bisa menelpon secara pasif. Omi pergi mencari Zouti. Mier, apa yang kamu cari untukku? Zouti tersenyum, karena Omi telah mengalahkan Nenek Hu, status Zouti di pengadilan telah meningkat pesat, jadi dia dalam suasana hati yang baik. Jika peringkat Omi bisa menjadi bahkan lebih tinggi, itu akan lebih bahagia. Tuan Ayah, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda, apakah Anda memiliki rahasia mantra tentang api sejati? Kamu ingin belajar sihir api sungguhan? Ya, Mier, alam abadi bumi, ada banyak berbagai jenis mantra, tetapi, ada juga mantra tinggi dan rendah, mantra api sejati. Sejujurnya, milik mantra yang lebih kuat, atau mantra yang lebih langka, karena serangan api sejati adalah lajang,
Tetapi mereka membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Biasanya hanya orang yang menyempurnakan pil abadi, yang akan mempelajari mantra api sejati. Ayah, jangan banyak bicara, katakan saja padaku di mana ada mantra api yang sebenarnya. Di kerajaan abadi Yunluo kami, saya khawatir hanya koleksi kerajaan yang tersedia. Anda harus tahu bahwa koleksi kerajaan hanya dapat diakses oleh keturunan kerajaan, dan setiap keturunan kerajaan, setelah berkultivasi ke alam abadi, dapat pergi dan memilih mantra yang cocok untuk mereka. Tidak mungkin bagi kita untuk masuk. Kalau begitu, bukankah itu sedikit merepotkan? Omi tidak mengerutkan kening. Omi berkata, Tuan Ayah, apakah Anda masih memiliki rumput abadi? Mier, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak, maksudku bukan rumput abadi bermutu tinggi, seperti ratusan ribu tahun atau semacamnya. Ratusan ribu tahun. Ya, ada beberapa, tapi aku hanya punya yang dalam 300 ribu tahun, dan yang lebih dari 300 ribu tahun sudah hilang. Dalam 300 ribu tahun, bisakah saya memilikinya? Untuk apa kamu datang? Rumput peri vintage ini hanya memiliki sedikit atau tidak ada gunanya. Jangan khawatir tentang itu, berikan saja padaku. Bagus. Zouti segera menyerahkan sekitar selusin rumput abadi yang berada dalam waktu 300 ribu tahun. Setelah Omi mengambil rumput abadi, dia segera meninggalkan kediaman Zou. 1990. Omi datang ke halaman lain tempat Mukianji dan yang lainnya tinggal. Api kecil. Omi memanggil api kecil. Saudara Chen Chen, kamu di sini lagi. Api kecil, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Apa itu? Omi berkata, saya ingin meramu pil abadi, tetapi saya harus memiliki api sejati. Tetapi saya tidak dapat menemukan mantra untuk api sejati. Anda dilahirkan dengan kemampuan untuk memancarkan api sejati. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bagus. Omi segera mulai mempelajari cara memperbaiki pil abadi, dengan api kecil selalu di sisi untuk membantu. Adapun yang lain, Omi meminta mereka masing-masing mengambil beberapa rumput abadi, lalu terus menutup pintu dan mengolahnya. Seperti ini, dengan eksperimen terus-menerus 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. 2 tahun adalah waktu yang sangat singkat di dunia abadi, sangat singkat sehingga topik Omi menjadi yang ke-16 dalam daftar jenius masih dibahas di beberapa penginapan dan restoran. Hahaha, Immortal Pil kelas 1, aku sudah melatihnya. Omi tertawa. Tetapi, Saudara Chen, apakah Anda yakin bahwa masa hitam ini benar-benar siandan? Omi sedikit malu, api kecil, yang hitam ini memang siandan, tapi ini adalah siandan terburuk dan terburuk, sangat buruk sehingga satu langkah menjauh dari arang berapi-api. Tidak peduli seberapa buruk itu masih abadi pil, itu membuang-buang waktuku selama 2 tahun, aku sudah melatihnya. Kakak Chen, bisakah kamu benar-benar makan pil abadi seperti itu? Tentu, panaskan rendah, dan coba saat baru keluar dari oven. Api kecil akhirnya mencicipinya dan memakan pil abadi hitam. Mungkin bagi dewa pil abadi yang dibuat dengan buruk hampir tidak berguna, tetapi bagi para pembudidaya abadi, itu setidaknya adalah pil abadi. Setelah Xiao Huo memakannya, tiba-tiba itu mengangkat dunia. Aha, Menteri, saya telah menembus ke tahap ke-8 dari kesengsaraan. Api kecil tertawa keras. Hehe, sekarang kamu tahu kekuatan pil abadi. Saudara Chen, saya minta maaf, saya seharusnya tidak meragukan Anda sekarang. Omi tersenyum, sayangnya, saya sendiri tidak dapat memancarkan api sejati, dan Anda tidak dapat sepenuhnya bekerja sama dengan saya, itulah mengapa kualitasnya sangat rendah. Jika saya dapat memancarkan api sejati sendiri, maka itu tidak akan menjadi kualitas yang buruk. Jika saya ingin memulai jalan menuju Immortal Pil, saya harus menemukan mantra api sejati. Api kecil berkata, Kakak Chen, apa yang diperlukan untuk mengetahui kualitas pil abadi? Rasanya, semakin tinggi kualitas eliksir, semakin kuat aroma obat yang dipancarkan eliksir milikku ini. Apalagi rasanya, hehe. Lakukan saja, Saudara Chen, kamu yang terbaik. Kamu sudah menjadi Master Pil Immortal kelas 1 sekarang. Hehe, Omi tersenyum. Omi ingat bahwa hanya ada 2 Master Abadi di seluruh kerajaan abadi Yunluo. Salah satunya bernama Chen Ziqiu, seorang Master Pil Immortal Grade 2. Chen Ziqiu ini sudah sangat tua dan memiliki status yang sangat tinggi di Yunluo Immortal Kingdom. Chen Ziqiu memiliki satu murid bernama Amiao. Amiao adalah guru pil abadi kelas 1. Di seluruh kerajaan abadi Yunluo, hanya ada 2 Master Pil Immortal ini. Orang tua itu bernama Chen Ziqiu. Dia telah melatih sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya seorang Master Pil Immortal Grade 2. Jadi jelas bahwa Immortal Pil Master tidak semudah itu, tidak lebih sulit daripada menjadi seorang Immortal. Sekarang, Omi baru saja menjadi Master Abadi tingkat pertama. Jika Omi memiliki mantra api sejati, itu akan menjadi 100% dari Master Abadi tingkat pertama. Saudara Chen, apa yang diperlukan untuk mendapatkan mantra api sejati? Mengapa Anda tidak pergi dan belajar di bawah Chen Ziqiu itu? Omi memikirkannya dan mengangguk, bagus, itu ide. Saya harap dia bisa menjadikan saya sebagai muridnya. Jika dia bisa menjadikan saya sebagai muridnya, maka impian saya menjadi seorang Immortal Pil Master akan semakin dekat. Omi mengucapkan selamat tinggal pada api kecil. Menggunakan api kecil itu benar. Api bukanlah jalan yang harus ditempuh. Omi tiba di tempat yang sangat terhormat di kerajaan abadi Yunluo, tempat yang secara khusus disetujui oleh Kaisar untuk ditinggali Chen Zichu. Om mengetuk pintu. Pria apa? Aku. Seorang anak obat membuka pintu. Siapa kamu? Saya di sini untuk melihat Tuan Chen. Pergi, Tuan Chen tidak melihat tamu biasa. Bocah obat itu penuh dengan penghinaan. Omi berkata, bisakah Anda memperkenalkan saya? Saya benar-benar memiliki sesuatu.
Omong kosong, siapa yang mencari Master Chen akan baik-baik saja. Itu tidak lebih dari memohon Master Chen untuk memperbaiki pil. Jangan pikirkan itu. Master Chen kami adalah Master Pil Immortal tingkat kedua. Bisakah dia memperbaiki pil untuk siapa saja, kecuali Kaisar? Tidak ada yang bisa membuat Tuan Chen memurnikan pil abadi untuknya. Saya di sini bukan untuk mencari alkimia. Saya di sini untuk menyembah Tuan Chen sebagai Tuan saya. Untuk memberi penghormatan kepada Tuanmu. Omi mengeluarkan sejumlah uang dan berkata, informasikan untukku, ini kerja keras. Bocah obat itu membiarkan Omi masuk saat ini. Ikuti aku. Omi mengikuti anak obat dan tiba di luar pintu aula besar. Menunggu di luar. Segera setelah itu, tukang obat keluar dan berkata, kembalilah, Tuan Chen tidak melihat Anda. Omi berkata, bisakah saya melakukan wawancara dengan Guru Chen? Tuan Chen berkata tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar. Siapa yang berteriak di sini? Orang tua itu sangat marah. Tuan Chen, ini adalah pria yang ingin melihatmu dan memujamu sebagai tuannya. Bocah obat itu sibuk berkata. Omi segera memohon, Tuan Chen, nama saya Zhou Mi, saya ingin menyembah Anda sebagai tuan saya, tolong bawa saya masuk. Tuan Chen mendengus, kucing atau anak anjing kecil mana yang berani datang dan memujaku. Ah, Tuan Chen, sejujurnya, saya cukup berbakat dalam alkimia, saya sendiri belajar sendiri sebelumnya, dan saya bahkan menyempurnakan pil immortal kelas 1 terburuk. Tersesat, Guru Chen sama sekali tidak mendengarkan, atau hanya tidak percaya bahwa belajar mandiri dapat melatih menjadi pil immortal kelas 1. Kecuali dia adalah seorang master pil yang terlahir kembali. Tuan Chen, jika Anda mengambil saya sebagai murid Anda hari ini, saya jamin Anda pasti akan makmur di zamannya. Kata Omi. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan melapor kepada Yang Mulia dan memusnahkan seluruh keluargamu. Jangan berpikir bahwa aku menggertak. Kamu harus tahu, status Chen Ziqiuku di kerajaan abadi Yunluo. Baik Chen Ziqiu, aku mengerti. Omi berbalik dan pergi. Sebelum Omi mengambil beberapa langkah, dia melihat di luar, Putri Yunmeng dan seorang pemuda masuk. Putri impian awan itu juga berkata pelan, aku harus meminta pil Yujiku pada Tuan Amiao. Haha, Putri Yunmeng jangan khawatir, aku akan menjadikanmu jadi koncubin pil untuk pertama kalinya. Omi menabrak keduanya. Putri Yunmeng terkejut saat melihat Omi, kenapa kamu ada di sini? Omi membungkuk sopan, salam untuk sang putri. Bocah tabib itu sibuk berkata, saudari putri, yang ini bernama Zhou Mi, dia ingin memohon kepada Guru Chen untuk mengambilnya sebagai muridnya, dan dia juga mengancam Tuan Chen bahwa jika tidak, dia akan menyesalinya di masa depan. Masa depan. Omi balas menatap ke dukun itu, apakah aku pernah mengatakan itu? Kamu menyebarkan desas-desus percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. The Medicine Boy merengut, kamu berani membunuh seseorang di rumah Tuan Chen. Berapa umurmu? Putri Yunmeng berkata kepada Omi, Zhou Mi, pergi dari sini sekarang dan jangan ganggu Tuan Chen, atau kamu hanya akan mencari masalah. Bersambung.